Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Arkom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kembali kita bertemu untuk membahas program kita yang kesekian kalinya, yaitu program Sapa Aktivis ya. Alhamdulillah kita sekarang berada di Arsa Coffee House yang berlokasi di Tembalang ya. Kemudian kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa untuk sore hari ini ya. Pertama bersama dengan Ustadz Ja'far Al-Jufri, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Ya, mumpung hari ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional ya 25 November 2020. Ya, Ustaz ya? Ya. Alhamdulillah. Mungkin ini sedikit berbincang-bincang, Ustaz. Ya, tentang bagaimana ya adab-adab seorang murid kepada gurunya ya. Mungkin sekarang kalau kita lihat ya pada zaman yang saat ini ya, kalau bisa diomongin minim ya adab seorang murid terhadap gurunya. Oleh karena itu mungkin Ustaz bisa menggambarkan bagaimana seharusnya adab seorang murid terhadap gurunya itu bagaimana Ustaz? Ya. Oke, jazakumullah waktunya. Mas Zainal. Mas Zainal. Okay. Belum kenalan kita tadi. Oh ya, ini kan barusan kenalan sekalian. Kenalan ya. Oke, hari ini 25 November, Hari Guru. Hari Guru. Seharusnya seorang guru itu diperlakukan bak pahlawan ya, adalah seorang yang sangat terhormat, memiliki jasa besar, memiliki andil terhadap kita sampai kepada titik ini. Kita jadi tahu membaca, tahu menulis, bahkan mungkin dulu guru ngaji kita belajar Iqra, sampai sekarang kita belajar Al-Quran ini kan kita bisa bahkan hafal, itu kan tidak lain karena jasa awalnya guru, adalah karena jasa guru kita. Sekarang ini banyak orang muslim yang keliru. Dia menghormati guru karena ilmunya. Padahal para ulama mengajarkan bahwa kita tidak menghormati guru karena ilmunya. Akan tetapi kita hormati guru karena dia guru. Karena dia guru ya. Kalau seandainya kita menghormati guru karena ilmunya, seandainya kita dapat guru lain yang lebih berilmu, kita akan tinggalkan guru kita yang lalu. Kita tidak akan menghormati guru-guru kita yang ilmunya mungkin tidak seperti guru baru kita yang lebih tinggi. Berarti menghormati guru tuh nggak cukup kalau cuma karena ilmunya tadi ya? Exactly. Menghormati guru tuh ya karena dia guru. Karena guru. Karena dia guru. Jadi sampai kapanpun akan kita hormati. Betul. Nggak ada mantan guru, nggak ada mantan murid gitu. Kalau mantan suami, mantan istri ada. Mantan guru nggak ada. Ini pokoknya guru. Nah, itulah istilah yang dikenal di kalangan kita. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, problemnya sekarang kita bisa merayakan Hari Guru, akan tetapi banyak di antara kita para murid-murid tulab di Indonesia ini kurang menghargai dan menghormati pengorbanan dan jasa guru. Banyak bahkan naudzubillah min dzalik di antara kita ini masih ada orang-orang yang tidak punya adab, akhlak, sopan santun yang semestinya terhadap guru. Bahkan para guru di Indonesia ini kadang-kadang diperlakukan tidak seperti seharusnya. Bayangkan aja ada orang murid dijewer sama gurunya, gurunya dilaporin ke polisi, tangkap penjara. Iya, betul. Jadi bagaimana guru tidak ditempatkan di tempat yang semestinya? Betapa banyak anak yang kurang ajar, tidak punya adab dan akhlak, terlambat tidak merasa bersalah, absen biasa aja, bahkan berani tawuran mukul gurunya, dikeras berbuat onar, kalau duduk di depan guru mungkin tidak punya akhlak, kakinya diangkat dan seterusnya. Banyak sekali adab-adab para aslaf kita yang sudah hilang dari murid-murid di Indonesia ini. Sangat minim adab dan akhlak terhadap para guru. Kalau kita melihat ada beberapa teman-teman kita yang masih sangat menjaga, menjunjung tinggi adab terhadap guru. Ketika ketemu gurunya tidak berani kepalanya diletakkan di atas lebih tinggi daripada gurunya, selalu nunduk, mencium tangan guru. Kemudian ketika setelah salaman sama gurunya berjalan mundur, penuh dengan kekhuduan dan ketawaduan. Sekarang ini di kalangan anak bangsa kita sudah jarang sekali, hampir hilang gitu ya. Betul. Dan ini masalah yang kita dapati di Indonesia secara umum loh. Kita mau cari di mana banyak sekali kasus-kasus yang semacam ini rata. Gitu. Nah, kan sekarang kita harus masuk bagaimana kan solusi. Kalau kayak gitu kan, kalau kita lihat perkembangan kayak mungkin akibatnya salah satu perkembangan zaman pada saat hari ini yang ada media, HP dan sebagainya itu mengurangi murid ini untuk beradab atau berakhlak terhadap gurunya. Nah, oleh karena itu mungkin ada
apa namanya gambaran dari para salafus soleh atau bahkan dari Al-Quran atau dari hadis yang semestinya seorang murid itu harus apa ya, yang sesuai dengan diajarkan oleh para salafus soleh yang terdahulu gitu. Gambarannya. Al-Quran selalu bisa menjadi jawaban atas segala permasalahan, termasuk jika masalahnya itu adalah bagaimana seorang murid seharusnya menghormati guru. Al-Quran punya cerita yang sangat menarik. Saya sudah membuat satu rekaman khusus tentang bagaimana sikap Nabiullah Musa alaihi salam ketika belajar kepada Nabi Khidir. Di diskusi ini kita tidak akan bicarakan panjang, hanya sekilas dan potong-potong saja. Jadi nanti teman-teman sahabat Arkom kalau mau menyaksikan lengkapnya bisa nonton video yang kita sampaikan sebelumnya. Tapi ini saya akan menyampaikan beberapa poin bagaimana Al-Quran mendidik, merubah karakter manusia menjadi orang yang tahu cara menghormati guru. Kasusnya adalah ketika itu Nabi Musa terjebak atau terpeleset, tersandung namanya fitnah ilmu. Fitnah ilmu, Jadi ilmu pun juga ada fitnahnya. Iman ada fitnahnya, harta ada fitnahnya, ilmu ada fitnahnya, kekuasaan ada fitnahnya. Kita akan diuji dengan ilmu yang kita punya. Nabiullah Musa pernah ngalami ketika beliau bermajelis ditanya sama Bani Israel, wahai Musa, adakah orang yang lebih pintar daripada engkau? Ditanya gitu. Nabi Musa bilang, udah ada, saya orang paling pintar. Karena kesalahannya Nabi Musa ini, Allah menegur. Nah, para nabi bukan orang yang nggak salah sama sekali. Nabi salah, akan tetapi beliau maksum. Allah langsung menegur beliau. Allah mengingatkan bahwa di dalam sunnahnya wa fawqa kulli ilmin alim, di atas orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Maka Nabi Musa diingatkan untuk belajar kembali kepada salah seorang hamba Allah yang juga nabi, yaitu kita kenal dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nah, ketika belajar dengan Nabi Khidir ini kita lihat bahwa Nabi Musa mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Ketika Musa berkata kepada muridnya Yusha bin Nun, aku tidak akan berhenti berjalan sampai ketemu tempat pertemuan dua lautan, karena disitulah aku akan ketemu sama Nabi Khidir, au amdiya hukuba, atau aku akan berjalan hukuban. Ibnu Abbas menafsirkan hukuban itu jalan kaki selama setahun. Dalam riwayat lain Ibnu Abbas juga mengatakan hukuban itu jalan kaki 80 tahun. Segitunya Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa Nabi Musa di usia yang sangat tua bersungguh-sungguh bertekad untuk menempuh perjalanan jauh hanya demi mendengarkan satu ilmu baru yang beliau belum punya sebelumnya. Sekarang banyak orang yang ketika belajar alasannya saya umurnya udah sekian, saya udah tua. Padahal Nabi Musa jauh lebih tua. Umurnya udah ratusan tahun ketika itu. Nabi Musa usianya termasuk Nabi yang panjang usia. Jadi usia bukan jadi alasan, jarak tempuh bukan jadi alasan. Sekarang betapa banyaknya orang yang majelis kajian itu hanya 5 meter dari samping rumahnya. Masjid itu dekat sekali tapi tidak semangat. Bahkan pengajian itu ada di tangannya. Tangan sekarang. Di dalam smartphone-nya, di YouTube banyak sekali kita bisa mengakses pengajian. Akan tetapi mengabaikan itu semua. Padahal ilmu ada di depan mata kita. Betapa anak-anak zaman sekarang sangat tidak menghargai ilmu. Padahal Nabi Musa melakukan perjalanan 1 tahun jalan kaki hanya untuk mendapatkan ilmu baru, tambahan ilmu. Kemudian dikatakan juga Nabi Musa kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku ikut sama kamu berkhidmat padamu? Nabi Musa memilih bahasa yang sangat sopan walaupun beliau lebih tua, walaupun beliau lebih alim. Beliau Rasul, Nabi Khidir hanya nabi. Beliau punya risalah, Nabi Khidir hanya seorang yang mendapatkan nubuah, bahkan beliau punya kitab sedangkan Nabi Khidir tidak. Nabi Musa bersikap tawadhu. Bolehkah kamu mengajarkan kepada saya apa sebagian saja, bukan semua, yang Allah ajarkan kepadamu supaya ilmu itu menjadi petunjuk dalam hidupku. Masya Allah. Seorang yang ingin mendapatkan ilmu ya harus tawadhu. Dia meletakkan gelas di bawah teko, karena kalau gelas di atas teko airnya nggak bisa masuk. Dia harus tawadhu, posisikan diri di bawah guru. Kita mengharapkan ilmu ya harus tawadhu sama guru. Harus rendah hati, nggak boleh sombong. Kalau ada orang ketika masuk salah Ustaz, aku tahu ini orang kayak gini dari awal nonton, insya Allah dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Karena Nabi Musa alaihissalam mencontohkan bagaimana beliau sangat menghargai ilmu, bahkan dari orang yang lebih muda sekalipun. Menuntut ilmu itu tidak peduli kepada siapa, kok dia udah kita anggap guru, kita ambil ilmu dari dia dengan penuh ketawaduan, karena Allah akan memberikan ilmu kepada
orang yang membutuhkan dan orang yang mencari ilmu. Terus terakhir ya, Iya. salah satu sikap yang perlu ditunjukkan seorang murid kepada guru adalah seperti yang dilakukan Nabi Musa pada Nabi Khidir. Nabi Khidir bilang, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak bisa sabar kalau ikut aku. Wa kaifa tasbir? Gimana mungkin kau bisa sabar ala malam tuhid bihi khubra, atas sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Jadi ada korelasi antara kesabaran dan ilmu. Orang yang mempunyai ilmu yang sangat banyak, dia akan jauh bersabar, jauh lebih bisa bersabar dalam menghadapi segala hal. Orang yang tidak bisa sabar menghadapi ini dan itu adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmunya. Wa kaifa tasbiru ala malam tuhid bi khubra. Nabi Musa mengatakan, satajiduni insyaallahu sabira. Insyaallah kau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar, wala a'silaka amra, dan aku tidak akan bermaksiat terhadap perintahmu apapun. Jadi sekarang ini banyak orang-orang yang bayangannya menuntut ilmu tuh kayak masak martabak langsung jadi. Tidak mau menikmati proses selamanya menuntut ilmu. Betul. Kemudian banyak yang nyari seminar-seminar praktis yang tahu-tahu langsung paham semua. Enggak, ilmu itu butuh tulus zaman, kata Imam Syafi'i. Butuh tulul hadhanah, pembinaan yang sangat panjang. Enggak ada orang ujuk-ujuk tahu-tahu langsung berilmu. Kemudian kita tidak boleh bermaksiat terhadap perintah guru kita. Diperintahkan apapun selama tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya, kita taati. Banyak di antara kita yang Masya Allah, na'udzubillah, kurang ajar sama guru. Tidak punya adab, tidak punya halal. Gimana mungkin dia akan mendapatkan barokah dari guru, ya betul. Mendapatkan ilmu dari gurunya. Mungkin ini beberapa sikap yang seharusnya dimiliki anak-anak muda generasi bangsa ini, sehingga mereka menjadi orang-orang yang barokah ilmunya, dan kemudian suatu hari 10 tahun, 15, 20 tahun ke depan mereka akan menjadi para pemegang amanah yang ada di negeri ini. Iya, betul. Itu beberapa sikap seharusnya seorang muslim beradab terhadap ilmu. Guru, gitu Mas. Ilmu, ya, Masya Allah ya Ustaz. Jadi gitu teman-teman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nuntut ilmu, ya, mumpung hari ini juga hari guru nasional gitu ya. Bagaimana adab seorang muslim menuntut ilmu tadi? Yang pertama kita juga harus bersungguh-sungguh, gitu Ustaz ya. Ya, kemudian kita harus ya menempuh jarak yang jauh lah minimal. Gak cukup ilmu itu instan. Ya. Safir kemana terserah. Gitu, ya. Iya betul. Kemudian kita juga jangan lupa tawadu untuk merasa selalu apa namanya Ustaz? Rendah hati. Rendah hati. Jangan rendah diri lain. Rendah diri beda. Oh iya. Ya. Kemudian yang terakhir sabar. Ya, itu ya kunci yang paling. Tidak bermaksiat terhadap. Oh iya, ada lagi, mohon maaf ya. Sabar, kemudian tidak bermaksiat kepada guru kita ya, atau siapa yang mengajari kita ya. Alhamdulillah, mungkin gitu aja saja. Ya, nanti orang-orang yang berusaha memiliki sikap-sikap ini di dalam dirinya, Allah akan ajarkan dia banyak hal. Saya sampaikan sedikit sebagai penutup bahwa di sana masih setelah Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir, beliau mendapatkan banyak pelajaran berharga. Pelajaran pertamanya adalah ketika kapal dilubangi. Ini ada satu kaidah besar dalam ilmu fikih, yaitu al-akhdhu bi akhafid dhararain. Mengambil salah satu dari dua madarat yang lebih ringan. Daripada kapalnya diambil raja yang dolim, lebih baik tak lubang saja. Kadang-kadang dalam hidup kita menghadapi dua pilihan yang sama-sama tidak mengenakan. Maka orang yang cerdas adalah yang bisa memilih dari dua pilihan itu mana yang lebih kecil dampak atau risikonya. Ada dua kebaikan, dia bisa memprioritaskan mana di antara dua kebaikan itu yang lebih banyak maslahatnya. Ini sekarang ikut kajian, apa bantu saudara kita yang kebanjiran. Dua pilihan yang sama-sama baik padahal. Betul. Setiap kondisi ada tuntutannya, ada amal yang paling baik sesuai dengan tuntutan kondisi itu. Kita belajar dzikir dan wirid di saat saudara kita tenggelam, ini jadi masalah. Betul. Dan kita harus tahu kalau kita pelajari ilmunya sebagaimana Nabiullah Musa alaihissalam belajar, dia akan mendapatkan banyak hal. Yang kemudian yang kedua, membunuh anak karena khawatir orang tuanya ikut terseret ke dalam kekafiran. Ini ada kaidah besar juga yang namanya saddud dzari'ah. Anggaplah begini ya logikanya, main HP itu mubah. Akan tetapi ketika main HP ini melalaikan kita dari ibadah, boleh saja kita dalam satu organisasi mengharamkan untuk sementara waktu, melarang untuk sementara waktu anggota kita untuk tidak pakai HP dalam situasi dan kondisi tertentu, supaya lebih mudah mendapatkan hal-hal atau maslahat yang ingin dicapai. Itu ada konsep satu dari ada konsep maslahat mursalah di kasus yang ketiga, ketika Nabi Musa mendirikan tembok yang miring karena di bawah situ ada harta milik dua anak yatim, dan ini
disebutkan bahwa wa ammal gulamu wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Bapaknya soleh. Tafsiran para ulama itu bukan bapaknya langsung, tapi mbahnya yang ketujuh. Oh gitu. Jadi ketika seorang beramal soleh, bisa jadi yang mendapatkan balasan dari amal soleh yang dia lakukan adalah keturunannya yang ketujuh. Kebaikan 7 turunan itu sudah diajarkan dalam konsep ini. Jadi orang Islam jangan ragu beramal soleh, walaupun kita tahu besok kiamat tetap kita amal soleh. Iya, betul. Nah, mengomentari kasus perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, Rasulullah mengatakan seandainya saudaraku Musa itu sabar sedikit saja, kita akan lebih banyak lagi mendapatkan manfaat dan maslahat dari ilmu-ilmunya Nabi Khidir. Iya. Nah itulah, jadi luar biasa sekali loh orang yang taat sama guru. Iya, diuji 3 itu aja udah. Nah betul. Padahal Nabi Khidir sudah mensyaratkan dari awal, kalau kau ikut aku, jangan tanya, jangan protes. Iya, betul. Tapi Nabi Musa menyelisihi perintah guru. Ala kulli hal, ini semua hikmah yang Allah berikan pada kita. Karena orang yang menyelisihi perintah guru, dia akan terhalang dari sekian banyak hikmah. Luar biasa sekali. Al-Quran sangat membentuk karakter kita kalau kita mau mentadabburinya. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah di dalam hatinya itu ada kuncinya? Apakah digembok tuh hatinya tuh kok sampai enggak mau mentadabburi Al-Qur'an? Gitu Mas, mungkin Mas. Siap Mas. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hari guru ini. Oh iya, luar biasa. Jazakumullah khairan Ustaz ya. Ini udah mau nemani kita dalam program Sapa Aktivis untuk Arkom Picture gitu ya. Ya mungkin itu ya teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini ya, pada hari ini kita sudah berbincang sedikit banyak tentang bagaimana adab kita terhadap guru kita, ya kesabaran dan lain sebagainya harus ada dalam karakter seorang murid gitu ya. Mungkin itu saja, sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.